kalau negara kamu pengen aman, ya kamu harus punya senjata nuklir. Jadi selain sebagai efek deterren, juga sebagai penjamin bahwa kamu nggak akan pernah invasi, nggak akan pernah diserang oleh negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jika kita saat ini mengamati mata dunia saat ini sedang tertuju ke Timur Tengah, di mana di sana memang hari ini ada perang. Kalau nggak salah itu namanya balasan dari Iran setelah Israel sebelumnya mengebom Iran dan menewaskan beberapa petinggi-petinggi Iran. Bang Dwi, gimana Bang Dwi melihat ini, Bang Dwi? Ya, pertama, perang, saya mau lihat dari kacamata yang agak sedikit berbeda. Perang Iran-Israel ini kalau mau dilihat lebih dalam sesungguhnya menarik untuk diamati. Kenapa? Karena menggunakan kemampuan operasional militer yang jauh lebih maju daripada sebelumnya. Betul. Ya, misal satu-satunya negara di dunia yang saat ini bisa membuktikan pesawat tempur Gen 5 atau biasa disebut sebagai F-35 dianggap battle-proven adalah Israel. F-35I, berarti itu kode untuk Israel. Nah, ini satu-satunya dari sekian banyak negara di dunia sudah memiliki pesawat siluman tersebut bisa melakukan serangan secara masif di wilayah pertahanan atau teritorial udara Iran. Itu satu. Okay. Yang kedua, perang ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa era rudal hipersonik sudah terjadi. Di fase awal dulu di perang Rusia dengan Ukraina ketika Rusia melakukan serangan melalui beberapa kali tembakan rudal hipersonik, dan untuk kali kedua Iran adalah negara yang mampu meluncurkan rudal hipersonik ke negara lain. Jadi ini adalah perang daripada kemajuan teknologi paling update, kira-kira begitu. Selain dari persenjataan ya Bang, tentunya Bang tadi, pengaruh apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh negara-negara yang berperang ini? Ya, sebetulnya bagi Israel satu-satunya negara yang menjadi ancaman mereka di Timur Tengah hanya tinggal Iran. Iran ya? Betul. Jadi Irak di tahun 91 di Laut Perang Teluk Pertama sudah kehilangan banyak persenjataan bagus. Lalu kemudian banyak embargo, lalu kemudian pasca serangan Menara Kembar, pasca Afghanistan, lalu juga diserang dan kemudian Saddam digulingkan. Kemudian Gaddafi lewat Arab Spring juga sudah jatuh. Ya? Lalu Bashar al-Assad tahun lalu sudah tahun ini di awal tahun ini sudah meninggalkan Suriah ketika negara dikuasai pemberontak. Jadi praktis satu-satunya negara yang dianggap menjadi rival paling kuat Israel hanya tinggal Iran. Maka negara inilah yang mesti segera diselesaikan. Bahkan dulu George Bush menyebutnya sebagai poros setan antara Irak, Iran, kemudian Korea Utara. Jadi ini tinggal satu-satunya negara yang memungkinkan terjadinya perlawanan bagi Israel atas dominasinya di Timur Tengah. Oke, dominasi Israel terhadap Timur Tengah. Ini ada kaitannya dengan negara Islam nggak sih, Bang? Ya, kalau bicara konsepsi negara Islam atau enggak sebetulnya tidak bukan ada. Konsepnya, Bang, bukan konsepnya. Jadi persatuan. Iya, nah ini yang menarik. Jadi perang di Israel dengan Iran ini justru membuat banyak orang terbelalak. Kenapa terbelalak? Karena umumnya negara-negara yang di Timur Tengah itu juga saling memiliki rivalitas antar mereka sendiri. Itu kenapa di Timur Tengah seringkali satu sama lain saling berperang. Gampang dipecah. Betul, gampang dipecah. Nah, serangan Israel atas Iran ini membuka sebagian besar para aktor pemerintahan di negara-negara di Timur Tengah untuk memiliki semacam kesadaran. Kalau Iran bisa dibegitukan dengan Israel, kita kapan-kapan juga bisa tuh dibegitukan semau-maunya melalui tindakan unilateralnya Israel. Perang Teluk ketika perang Teluk 1 dan kedua, meskipun sebagian ada diprovokasi oleh Israel, tapi itu atas dukungan Amerika dan banyak negara-negara di Barat. Jadi unilateral tapi didukung oleh banyak negara. Nah, ini adalah tindakan act of war yang dilakukan oleh satu negara dan Israel cukup berani soal ini. Nah, ini yang membuka kemudian kenapa Arab Saudi cenderung mengutuk serangan Israel atas Iran. Lalu Pakistan juga memberikan pernyataan kalau Tel Aviv
meluncurkan rudal nuklir ke Teheran, maka Pakistan akan melakukan tindakan balik dan akan langsung menyerang Tel Aviv, kira-kira begitu. Nah, ini kan sesuatu yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Misalnya terakhir dalam perang Pakistan-India yang beberapa bulan waktu berakhir, Iran tidak menyatakan dukungannya terhadap Pakistan, menyediakan persenjataan, menyediakan resource dan lain-lain, atau memberikan statement yang cukup keras terhadap India. Tapi dalam case ini tiba-tiba Pakistan memberikan pernyataan demikian karena ini sudah mulai muncul kesadaran tindakan sewenang-wenang atas negara, atas kedaulatan sebuah negara ini bisa menimpa pemerintahan manapun. Atas nama isu, atas nama dugaan, atas nama asumsi sebuah negara yang dianggap menjadi sangat dominan di Timur Tengah. Atau abang ingin sebenarnya menyimpulkan bahwa simbol negara Islam yang hari ini ditakuti dalam konteks perang, persenjataan dan sebagainya itu Iran? Enggak, saya nggak ngomong soal negara Islam. Ini soal maksudnya ini adalah soal bagaimana Israel memainkan peran untuk melakukan atau mempertahankan dominasi di Timur Tengah, betul. Atas Bang. Negara-negara sekitarnya. Kita sedikit membahas Timur Tengah sekarang. Tapi kan perang ini juga melibatkan beberapa negara-negara di Eropa, Bang. Ada pernyataan-pernyataan bahkan Putin, lalu kemudian Jerman terakhir, lalu kemudian Trump pastilah ya berkomentar soal ini. Gimana Bang dampaknya perang ini terhadap Uni Eropa? Ya, sebetulnya banyak tidak siap dengan apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Jadi dunia sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka itu bergerak ke arah yang disebut sebagai multipolarisme. Jadi multipolarisme ini adalah bahwa dulu dunia ini dicekerap oleh satu kekuatan. Pasca Perang Dunia Kedua itu kan ada muncul dua kekuatan, lalu kemudian satu kekuatan tunggal atau lagi satu-satunya negara adidaya yang bernama Amerika. Lalu muncul negara-negara lain yang punya kekuatan untuk mengimbangi di sektor persenjataan, di sektor ekonomi, di sektor pendidikan, di sektor pengaruh atas negara lainnya. Nah, kekuatan ini saling berbagi sebetulnya kalau sekarang. Jadi misalnya meskipun Amerika mendukung perang Ukraina di Ukraina atas Rusia, dia tidak bisa secara langsung ikut terlibat dalamnya karena dia punya kekhawatiran besar. Karena Rusia sudah mulai menguasai banyak teknologi baru semenjak mereka tertinggal dulu di era Uni Soviet akhir, kira-kira begitu. Cina juga sama, menunjukkan kapabilitas militer yang luar biasa. Misalnya satu-satunya negara yang sekarang sudah unjuk kebolehan menerbangkan prototipe pesawat tempur Gen 6 atau Gen 6 itu baru Cina. Sementara di Amerika konon prototipenya sudah ada tapi belum pernah diunjukkan ke publik atau baru sebatas rencana di atas kertas, kira-kira begitu. Nah, ini menunjukkan ada keunggulan-keunggulan baru di luar banyak negara yang tidak lagi sekarang menjadi keunggulan yang dulu mutlak hanya dimiliki oleh Amerika. Tidak ada negara yang dominan hari ini berarti? Betul. Tidak ada negara dominan. Makanya misalnya apa yang dilakukan oleh Israel adalah menyeret sebanyak mungkin negara-negara lain untuk bisa terlibat dalam perang yang mereka mulai. Kira-kira begitu. Jadi kalau awalnya adalah menghendaki agar Iran tidak menjadi negara nuklir, karena sekarang negara nuklir ada 9 negara. Nah, Iran diharapkan tidak menjadi negara nuklir ke-10. Kira-kira begitu. Karena dia punya potensi. Karena dia punya potensi. Yang kedua, isunya sudah mulai berubah. Kalau semulanya murni soal nuklir, sekarang bicara pergantian rezim. Mereka berharap rakyat atau masyarakat yang cara berpikir agak liberal atau konservatif tapi non neokonservatifnya negara Islam Iran begitu. Ini yang konservatif non Islam Iran itu ini yang mereka misalnya masih ternostalgia dengan era monarkinya Shah Reza Pahlavi atau kalangan liberal yang misalnya dia tidak menyukai demokrasi yang dipaksakan pasca revolusi Islam Iran. Nah, ternyata itu tidak terjadi. Jadi justru yang terlihat di publik adalah masyarakat Iran ketika digempur habis-habisan merasa kita punya masalah nasional yang luar biasa dan ini menjadi prioritas. Ada mungkin soal ground invasion atau serangan darat yang tidak dilakukan oleh Amerika atau bahkan Israel, tapi dibantu oleh para pemberontak, misalnya kalangan Kurdistan yang berada di sebagian wilayah Iran begitu. Tapi ini pun tidak muncul dalam waktu dekat waktu baru-baru ini. Ini menunjukkan kekuatan militer Iran dan masyarakat itu masih cukup kuat. Ya, kita belum melihat misalnya ada demonstrasi anti pemerintah yang cukup masif di Teheran, itu nggak ada
ada sejauh ini. Oke, dampaknya Bang, dampak perang ini ke negara-negara berkembang utamanya ya, Iya. kayak Indonesia. Justru dengan ini sekarang orang berpikir orang nggak berpikir kalau setiap negara bisa diperlakukan sewenang-wenang sebagaimana yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran atau Amerika terhadap negara-negara lain. Negara-negara sekarang banyak negara sekarang sudah mulai berpikir jangan-jangan saya akan lebih aman kalau memiliki senjata nuklir. Oke. Misal Pakistan negara berkembang, Iya. tapi dia nggak akan diganggu karena dia punya senjata nuklir. Iya. Kalaupun yang berani ngeganggu sesama yang punya senjata nuklir, misalnya India. India. Lalu Korea Utara sampai sekarang nggak akan berani tuh yang namanya Amerika Serikat menginvasi Korea Utara ya kan. Nah ini muncul kekhawatiran. Jadi kalau negara kamu pengen aman ya kamu harus punya senjata nuklir. Jadi selain sebagai efek deterren juga sebagai penjamin bahwa kamu nggak akan pernah invasi, nggak akan pernah diserang oleh negara lain. Abang ingin mengatakan kalau misalnya Indonesia hari ini tidak berdaya dalam konteks ini? Orang banyak berguji di media sosial kalau misalnya melihat serangan misal hipersonik yang digunakan Iran atas Teheran. Kita punya namanya surface to air missile. Jadi rudal untuk pertahanan udara begitu mengantisipasi. Memang masih kelas middle range. Kita punya NASAMS. NASAMS itu buatan Kongsberg sama Raytheon perusahaan Norwegia dan Amerika. Yang rudalnya menggunakan AMRAAM 120C. Jaraknya sekitar 105 km dengan kecepatan Mach 4. Sementara rudal hipersonik dia di atas Mach 10. Tapi bisa dikatakan Indonesia cukup punya persenjataan atau gimana? Iya, jauh belum dari cukup. Tapi Indonesia ini kan jangan dilihat bahwa dia dalam situasi sebagaimana di Eropa Timur. Tidak dilihat sebagaimana dalam situasi yang seperti di Timur Tengah yang penuh gejolak. Asia Tenggara ini relatif tenang. Iya, relatif tidak perlu kita menekankan perlombaan senjata. Betul. Untuk tadi misalnya melihat sesuatu di Iran maupun Israel kita harus punya yang seperti itu, nggak perlu. Atau katakanlah bukan nggak perlu ya, belum perlu dalam waktu dekat karena Indonesia tidak terkait masalah dengan banyak negara di wilayah sekitar ya. Kalau misalnya nanti itu berdampak jauh dan sebagainya, sikap Indonesia kira-kira gimana Bang? Ada kemungkinan ngeblok lagi nggak kayak perang dunia? Justru kalau terjadi perang nuklir di Indonesia, Asia Tenggara tuh paling aman. Oh gitu. Ya karena perang nuklir itu hanya terjadi di Eropa, di Amerika, dan di Timur Tengah. Jadi Indonesia ini kalau terjadi perang nuklir, dia wilayah paling aman justru di dunia. Iya. Jadi prediksi Abang soal Iran dan Israel? Ya, perang ini tidak akan berlangsung berlarut-larut. Kenapa? Karena beberapa saat yang lalu tampaknya Israel sudah mulai tidak lagi ngotot soal pergantian rezim di Iran. Hanya akan ngotot sama seperti G7, sama seperti yang dilakukan oleh banyak aliansinya mereka. Itu hanya akan berkutat pada bagaimana caranya Iran tidak punya senjata nuklir. Oh gitu. Nah, Iran dalam hal ini juga akan berpikir realistis. Perang itu melelahkan, banyak resiko, dan dia juga nggak akan tahu misalnya akhirnya seperti apa. Tapi pada akhirnya kalau Iran bersepakat tidak akan menggunakan pengayaan uraniumnya yang dia tujukan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi senjata nuklir, maka sudah selesai. Kan request Iran cuma minta Israel hentikan serangan dan kita akan kembali ke meja perundingan, kira-kira begitu. Selanjutnya ada kaitannya nggak ini dengan Palestina, Bang? Kalau ini mungkin secara tidak langsung ya, sebab peristiwa Palestina ini sudah hampir terjadi 2 tahun dan Iran tidak melakukan direct sebagaimana sekarang ya, serangan langsung bagaimana sekarang. Yang terakhir yang mereka lakukan tahun lalu itu kan karena di bomnya kedutaan besar Iran di Palestina, Suriah. Oh di Suriah, di Suriah. Betul. Itu tindakan balasan di Nevatim Airbase. Tapi selesai balasan tidak. Ini baru ini saja. Jadi mungkin ada banyak faktor, tapi dia faktor yang sangat kecil. Ini faktor bagaimana sebetulnya si Israel ini ingin terus mempertahankan dominasinya tanpa siapapun, tanpa negara manapun yang memiliki senjata nuklir di luar negaranya sendiri. Jadi dia satu-satunya negara pemilik nuklir di Timur Tengah. Baik. Begitu. Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.